Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semua, serta salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Minggu lalu kita telah membahas materi terkait dengan fondasi sejarah manajemen, di mana ada beberapa outline yang telah kita bahas dan yang akan kita bahas. Total outline pada materi perkuliahan ini ada 7, yaitu pertama manajemen dan organisasi, perspektif klasik, perspektif kemanusiaan, perspektif sains manajemen, dan tren sejarah baru, arah pemikiran manajemen, dan studi kasus. Pada minggu lalu kita telah membahas beberapa hal, antara lain poin 1 sampai 4 tadi, manajemen organisasi, perspektif klasik, perspektif kemanusiaan, perspektif sains. Nah, hari ini kita akan membahas pada tren sejarah baru, arah pemikiran manajemen, dan sebagainya. Minggu lalu kita telah sampai pada slide 11, yaitu terkait dengan jadi minggu lalu kita sampai pada continue, ya, atau dalam artian bahwa kita sampai pada di sini yang tentunya akan dilanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita lanjut pada materi kita, yaitu terkait dengan tren sejarah baru. Iya, di sini pada tren sejarah baru ini kita membahas beberapa hal, ada beberapa poin, di antaranya yang perlu ada 3 sebenarnya, ada 3 poin pada tren sejarah baru ini. Yang pertama teori sistem, kemudian yang ini teori sistem, kemudian yang kedua pandangan kontingensi, kemudian yang ketiga manajemen kualitas total. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, kita masuk pada poin pertama, yaitu teori sistem. Nah, mungkin kita semua sudah paham ya secara sederhana bahwa sistem itu adalah segala sesuatu segala sesuatu yang bekerja, atau dalam hal ini dalam suatu tempat yang sama-sama bekerja untuk menghasilkan suatu output. Kalau misalnya dalam teori buku yang disampaikan ini didefinisikan bahwa sistem itu adalah kumpulan bagian yang saling terkait. Jadi sistem itu adalah kumpulan bagian yang saling terkait yang berfungsi secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem itu adalah, kalau misalnya begini, sistem itu adalah kaitan antara satu sama lain, atau saling berkaitan. Kalau boleh dikata misalnya diibaratkan pada tubuh kita atau sistem tubuh. Nah, karena dalam sistem tubuh yang kita miliki, misalnya ketika kita tertusuk paku, maka secara refleks semua akan direspon. Jadi tertusuk paku direspon oleh otak yang melalui perasaan, maka hadirlah rasa sakit. Dari rasa sakit itu kemudian akan mengucur darah dari hasil tusuk paku tersebut. Nah, tentunya hal tersebut itu adalah sebuah kerja yang sangat tersistematis untuk kira-kira bagaimana mengurangi dampak pada tertusuk paku tersebut. Kalau misalnya itu telah terjadi, paku tersebut telah tertusuk misalnya pada kita, maka tentunya apa yang dilakukan oleh sistem tubuh kita, ya sistem tubuh kita misalnya menggerakkan yang namanya yang kayak di sel darah merah kita, yang tiba-tiba yang bisa yang bisa membuat darah menggumpal atau yang menggumpalkan darah. Nah, tentunya di situ setelah misalnya beberapa waktu kemudian luka tersebut tertutup, tidak lagi berdarah, kemudian muncullah suatu saat nanti nanah dan sebagainya. Itu semua adalah sebuah sistem yang bekerja. Untuk apa? Untuk apa ya pada sistem tubuh tersebut? Tentunya hal yang paling ingin dicapai dalam sistem tubuh itu adalah bagaimana kondisi tubuh tetap
bisa survive dalam ini, tetap bisa sehat walaupun misalnya tertusuk paku dan sebagainya. Semua sistem dalam tubuh bekerja untuk meredam dampak dari tusukan paku tersebut. Nah, itu ketika kita berbicara tentang sistem, ya. Jadi disimpulkan bahwa sistem itu saling bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Tadi contoh pada manusia, tujuan yang sama itu adalah bagaimana manusia itu tetap pulih dan bisa sehat kembali. Nah, itu terkait dengan definisinya. Nah, di dalam sistem ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Ada juga disampaikan bahwa dalam teori sistem itu ada bagaimana perluasan perspektif kemanusiaan yang dengan penjelasan organisasi terbuka seperti dengan karakter misalnya entropi, sinergi, dan ketergantungan antar sistem. Jadi itu yang terkait dengan teori sistem. Nah, pertanyaan kemudian kita masuk pada yang kedua, yaitu sistem terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan sistem terbuka? Sistem terbuka itu bisa dikatakan adalah sesuatu sistem yang bisa menerima interaksi dengan eksternal. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di luar dari manajemennya sendiri, kemudian ada sesuatu yang di luar itu, maka itu boleh untuk menerima apa yang ada dari luar tersebut. Jadi boleh menerima masukan-masukan yang ada di luar sistem tersebut. Nah, selanjutnya ada namanya sistem tertutup. Sistem tertutup itu lebih kepada sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Jadi lingkungan eksternal itu dikurangi. Nah, bisa juga disebutkan misalnya lingkungan eksternal itu uh, apa yang terjadi di luar sana. Jadi apa yang terjadi di luar dari perusahaan itu yang dimaksud dengan sistem eksternal. Nah, sementara sistem tertutup itu tidak melihat lingkungan yang ada di sekitarnya, tidak melihat lingkungan yang di luar. Dia hanya melihat pada lingkungan dalam sebuah dalam sebuah manajemen misalnya. Kemudian ada namanya entropi, yaitu karakteristik apa kecenderungan sebuah sistem untuk menurun. Jadi ada namanya sistem entropi, kecenderungannya akan selalu mengalami penurunan yang tentunya akan mungkin membuat perusahaan akan cenderung stagnan. Nah, kemudian ada juga konsep sinergi. Sinergi itu adalah bagaimana melihat bahwa baik itu keseluruhan atau bagian-bagian yang ada di dalam sebuah sistem itu harus bersinergi satu sama lain. Jadi tidak memisahkan antara satu sama lain, tetapi di dalam sistem itu, di dalam sebuah manajemen itu kita harus bersinergi. Tidak mengatakan bahwa I am the best, tidak mengatakan bahwa kamu jelek, saya terbaik, tapi kita harus bersinergi atau dalam bahasa kekiniannya disebut dengan berkolaborasi. Nah, kemudian ada juga sistem, subsistem ini adalah bagian dari sebuah sistem yang bergantung satu sama lain agar dapat berfungsi. Nah, ini ketergantungan antara satu sama lain inilah yang disebut dengan subsistem. Jadi ketergantungan antara satu sama lain itu yang disebut dengan subsistem. Nah, dalam sebuah pandangan organisasi, kita melihat bahwa modelnya seperti ini. Jadi, apa yang menjadi input dalam sebuah usaha, apa yang menjadi input dalam sebuah manajemen perusahaan, tentunya yang menjadi input atau masukan itu adalah sumber daya bahan mentah untuk produk, kemudian ada sumber daya informasi dalam hal ini terkait dengan harga pasar untuk input misalnya, atau informasi tentang tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian ada sumber daya manusia, ada manusianya yang siap untuk bekerja. Kemudian ada sumber daya keuangan, ada uang yang bisa dioperasionalkan atau dalam hal ini modal. Kalau dalam teori ekonomi ini disebut dengan capital, sumber daya keuangan, capital, sumber daya labor, ini manusia, kemudian bahan mentah itu juga bagian daripada capital, kemudian sumber daya informasi itu bagian dari teknologi. Nah, keempat inilah kemudian menjadi input dalam sebuah proses. Nah, di sini sistem organisasi ini di dalam sistem organisasi ini dalam sebuah perusahaan misalnya di situ diproses, di situlah dia akan diproses. Jadi di sini adalah proses transformasi manajemen atau misalnya proses produksi teknologi.
Nah, pada posisi ini, kemudian harapan dari output yang diinginkan dari sebuah organisasi manajemen itu adalah kita berharap adanya keuntungan, adanya kepuasan karyawan, dan adanya produk. Jadi ini yang menjadi sasaran utama, ini yang menjadi output yang diharapkan dalam sebuah perusahaan. Jika dikaitkan dengan sistem tadi yang saya sampaikan bahwa terkait dengan teori sistem, maka tentunya uh, maka tentunya inilah yang membuat sistem organisasi ini dari berbagai hal. Apakah itu misalnya dari yang tertutup, kemudian terbuka, entropi, dan subsistemnya sendiri. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya keuntungan kita meningkat, itu kan akan kembali juga meningkatkan umpan balik kepada sumber daya manusia. Produk dan jasa kembali juga sumber daya manusia. Dia kembali juga ke sini. Kepuasan karyawan juga kembali ke sini. Seorang misalnya SDM itu akan puas sebagai karyawan jika misalnya dia mendapatkan apa yang diharapkan. Ya, dia mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, ada lingkungan di sini yang terjadi, lingkungan eksternal inilah yang disebut tadi pada terkait dengan terbuka dan tertutup. Ya, nah, lingkungan yang terbuka dan tertutup inilah yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik nantinya. Jadi lingkungan yang terbuka ya, kalau tertutup hanya pada sistem organisasi manajemen saja. Tetapi kalau terbuka, kita melihat bagaimana lingkungan merespon atas apa yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dimengerti sampai di sini. Nah, selanjutnya kita masuk pada pandangan kontingensi. Nah, pandangan kontingensi itu ada 3 sebenarnya yang dibahas di sini. Yang pertama adalah pandangan universal, pandangan kasus, pandangan kontingensi. Apa yang dimaksud dengan pandangan pandangan universal? Jadi pandangan universal itu adalah sebuah pandangan yang menganggap bahwa semua persoalan manajemen itu sama. Jadi kebangkrutan sebuah perusahaan itu sama masalahnya menurutnya pandangan universal. Maka dari itu, teori-teori secara universal ingin diterapkan pada semua perusahaan atau sebuah korporasi. Tetapi itu tidak selamanya sama. Ternyata ada juga pandangan kasus atau dalam hal ini kasus antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Jadi kasus antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Makanya kemudian kita tidak bisa menyalahkan bahwa pandangan universal itu salah sepenuhnya. Dan juga kita tidak bisa mengatakan bahwa pandangan kasus juga benar. Maka dari itu, sebuah kolaborasi antara yang menganggap bahwa pandangan universal, masalah-masalah manajemen dan sebagainya, itu semua kasusnya sama, dan pandangan yang menganggap bahwa setiap manajemen itu berbeda kasusnya, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda. Maka dalam pengambilan keputusan, ada namanya kita menggunakan pandangan universal, masalah manajemen didapat selesaikan secara berdasarkan opini secara umum, tetapi itu kita gabungkan antara pandangan universal dengan pandangan kasus. Jadi penggabungannya. Maka berbentuklah seperti ini. Situasi-situasi itu unik pada gambar ini. Kemudian terdapat satu cara terbaik. Misalnya ini adalah pandangan universal. Tentunya harapannya harapannya adalah bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada, baik yang sifatnya universal maupun yang sifatnya terdapat dalam kasus. Jadi baik pandangan universal atau kasus sendiri dengan penggabungan ini disebut dengan pandangan kontingensi. Nah, selanjutnya kita berada pada poin ketiga, yaitu manajemen kualitas total. Apa yang dimaksud dengan manajemen kualitas total atau apa yang dibahas? Kita pada manajemen kualitas total, ketika kita melihat judul manajemen itu bagaimana mengatur, mengelola, rencana dan sebagainya, kualitas yang diharapkan. Nah, manajemen kualitas total itu fokus pada pengelolaan organisasi untuk memberikan kualitas pelanggan. Jadi intinya sebenarnya adalah bagaimana memuaskan karyawan, pelanggan. Kemudian membuat acuan, kemudian melakukan perbaikan secara terus-menerus. Saya contohkan kenapa ini penting. Kira-kira apakah akan menghasilkan produk yang baik jika pelanggannya moro-moro?
dalam bahasa konteks Makassarnya? Saya yakin tidak. Kalau kita punya karyawan dan karyawannya kita tidak perlakukan dengan baik, maka dan karyawannya moro-moro atau suka marah-marah, artinya karyawan tersebut kemungkinan besar tidak bisa melaksanakan membuat produk secara baik. Ya mungkin karena moodnya, misalnya di dalam dapur misalnya, karena moodnya kurang baik, dia kelebihan garam, tentunya berefek kepada pelanggan tentunya. Akan mungkin, oh kasinan ini, makanannya kasinan, ya kemungkinan dia tidak datang lagi. Itu karena persoalan mood seorang karyawan. Maka dari itu, salah satu hal cara untuk meningkatkan kualitas adalah bagaimana memperbaiki karyawan, memuaskan karyawan. Kemudian yang kedua, juga memuaskan pelanggan. Jadi kita ini berharap bahwa kepuasan pelanggan juga dapat dicapai. Jadi selain karyawan, kepuasan pelanggan. Kemudian kita harus memiliki acuan apa sih yang harus dilakukan. Dalam hal ini mungkin kita bisa sebut itu sebagai tujuan. Apa-apa yang harus dilakukan di dalam mencapai acuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam manajemen kualitas total, keempat ya, maka kita tidak pernah berhenti, kita tidak boleh berhenti untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, karena pada kehidupan ini adalah proses yang sangat dinamis. Maka dari itu dibutuhkan perbaikan secara terus-menerus, baik itu inovasi dan sebagainya. Jadi perbaikan terus-menerus ini akan membuat perusahaan kita bisa bertahan. Karena jika kita tidak memiliki jika kita tidak memiliki inovasi, maka saya yakin kita akan ditinggalkan. Maka dari itu, inovasi di dalam sebuah perusahaan itu sangat-sangat dibutuhkan. Selanjutnya, kita masuk pada arah pemikiran manajemen. Nah, arah pemikiran manajemen ini ada beberapa hal yang dibahas. Yang paling pertama, atau ini yang menjadi pembuka untuk semuanya adalah organisasi pembelajar. Pertanyaannya, apa sih itu organisasi pembelajar? Jadi, di sini dikemukakan bahwa organisasi pembelajar adalah setiap orang terlibat dalam proses mengidentifikasi dan penyelesaian masalah yang kemungkinan setiap orang melakukan eksperimen, perbaikan, peningkatan kemampuan secara terus-menerus. Apa sih yang disebut dengan organisasi pembelajar? Nah, di sini saya membuat ada triangle, segitiga ya. Bahwa untuk membangun sebuah perusahaan, kita harus menggunakan konsep organisasi pembelajaran ini. Di mana ini yang saya sebutkan tadi, bahwa di mana diharapkan semua orang terlibat dalam proses mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu bukan hanya milik dari manajer saja, tetapi sama-sama menjadi masalah kita bersama, masalah secara bersama-sama, bukan milik orang-orang tertentu. Maka dari itu, dalam proses ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pemberdayaan karyawan, bahwa karyawan itu harus diberdayakan. Dalam hal ini adalah memberikan atau melepaskan kekuasaan atau kreativitas. Ya, intinya adalah pemberdayaan karyawan ini adalah memberikan karyawan kesempatan untuk menggunakan segala potensi yang ada. Jadi segala potensi yang ada pada orang tersebut silakan, sepanjang tidak merugikan perusahaan. Nah, itu yang dimaksud dengan pemberdayaan karyawan, sehingga dalam hal ini bisa mengeksplorasi segala hal yang kira-kira bisa meningkatkan laba perusahaan. Jadi kita tidak halangi, atau kita masukkan di dalam diri mereka bahwa mereka berada sama kita dalam perusahaan kita, itu memang betul-betul untuk memanfaatkan keahlian yang dia miliki. Jadi kita tidak melarang, dalam hal ini kita tidak mengekang para karyawan sehingga karyawan tersebut mungkin mudah marah dan sebagainya, tetapi kita melihat bahwa kita akan memberdayakannya. Ya, pemberdayaan, atau dalam hal ini disebut dengan employee empowerment. Jadi pemberdayaan employee. Nah, selanjutnya informasi terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan informasi terbuka? Ini untuk
menyelesaikan masalah ini kita membutuhkan, misalnya dalam ada masalah manajemen, kita melihat kita sangat membutuhkan informasi yang terbuka, sehingga dengan informasi itu kita bisa mengambil kira-kira strategi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Jadi diharapkan bahwa dengan informasi terbuka tersebut bisa membuat bisa membuat masyarakat secara umum eh, bisa membuat secara keseluruhan bisa memahami masalah yang ada dalam perusahaan. Jadi model sederhananya begitu. Kemudian struktur berbasis tim. Jadi struktur berbasis tim ini kita melihat bahwa untuk ini perusahaan itu harus basisnya adalah tim. Jadi bukan kerja sendiri-sendiri, tetapi semua bekerja secara sama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Inilah yang disebut dengan perusahaan. Kemudian yang ketujuh, ini tentu terkait dengan studi kasus, di mana studi kasus itu sebenarnya yang kita ingin lihat sih sebenarnya, yang ingin kita lihat apa yang ada pada sebuah kasus manajemen dalam sebuah organisasi. Nah, inilah studi kasusnya ini terkait dengan IT, terkait dengan IT. Jadi saya harap bahwa silakan cari bisnis yang berbasis Android yang ditemukan. Kira-kira bagaimana pola kerja mereka? Pola kerja itu misalnya Gojek, gimana caranya Gojek bisa meningkatkan usahanya. Nah, di sini kita lihat beberapa manajemen organisasi, tetapi kita lihat pada pola kerjanya saja ya. Pola kerja pada misalnya bisnis yang berbasis Android, kemudian di sini buat kelompok 5 orang, setiap kelompok membahas satu bisnis berbasis Android ini ya, berbasis Android maupun komputer. Hasil dibuat video YouTube berbentuk dialog. Jadi mungkin dialog itu seperti apa kabar Indonesia malam, apa kabar Indonesia pagi, dan sebagainya, yang dimana ada 5 kelompok, 5 orang dalam setiap kelompok tersebut. Nah, pola kerja mereka, yang ingin dilihat misalnya Grab, bagaimana sih itu Grab, bagaimana pola kerjanya mereka. Dalam hal ini tidak usah terlalu banyak halamannya sih sebenarnya, untuk PPT-nya bisa cukup 5 PPT saja yang akan dibahas. Yang penting semua telah ada, misalnya Gojek, bagaimana pola kerjanya Gojek, aplikasinya siapa yang buat, dan sebagainya. Ya, mungkin seperti itu penjelasannya. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.